Terus balik lagi sama gue channel Martin, dan ya para teman, kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga PP teman-teman ya. Jadi kemarin udah saya update untuk video Bitcoin dan juga Cardano. Ada beberapa yang request untuk PP dong diupdate gitu. Oke, kita bakal bahas PP setelah terakhir kali bahas PP itu 2 minggu yang lalu teman-teman ya. Dan ya happy weekend dulu ya untuk teman-teman semuanya. Ini udah Sabtu, besok Minggu ya. Nggak terasa waktu cepat berlalu, udah di pertengahan bulan Februari ya. Ini rasanya kayak baru ngerayain tahun baru 2025, sekarang udah di pertengahan Februari ya. Dan ya kalau kita lihat market ya, Bitcoinnya sedikit hijau, dan altcoin ini ya, ini ada beberapa yang masih sedikit hijau ya, masih lanjut hijau. Cuman ya kayak OM nih, Mantra gila, dia lanjut pumping lagi. Kemudian ada Dogecoin yang lumayan, XRP juga ya. Ini Dogecoin dan XRP karena ETF-nya temen ya, kabar dari ETF-nya lah. Tapi ini OM nih cenderung naik-naik terus nih. Ini apakah akan kita bahas next? Coba besok ya, besok saya akan coba bikin 2 video. Kalian komen apakah saya akan bahas BNB dan juga ekosistemnya BNB seperti Cake atau Bake, atau ya seperti OM dan beberapa altcoin lain. Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Dan sepertinya untuk live streaming besok ya, besok malam sekitar jam 10 malam kita akan coba live streaming ya, ngebahas altcoin teman-teman dan market saat ini. Ya, kita lihat dulu untuk liquidation heat map ya. Di sini range bawah yang tebal tuh di 95.000 dan atas itu yang tebal di 99.500-an dolar. Ya, ini tebal atas bawah ya. Jadi memang dia sekarang ini posisinya lagi di tengah-tengah tuh, price action di tengah-tengah, atas bawahnya itu tebal nih. Ya, jadi perlu sekali waspada, antisipasi. Bisa aja mungkin nanti malam atau besok dia ngejemput salah satu order yang dengan liquidation cukup gendut di sini. Kemudian kalau kita lihat juga masih sekarang udah Fear and Greed Index-nya berada di level 41, udah netral ya, karena altcoin-nya udah sedikit menghijau, Bitcoin-nya itu sudah adanya sedikit reaksi ya, maka ya market reaksinya cukup positif. Terutama ini sih teman-teman ya, terutama Bitcoin dominan secara daily ya. Daily-nya masih sama, ini pas nih tuh ya, di tanda yang beberapa hari lalu saya tandai ini di sini. Kenapa saya tandain di sini? Karena adanya EMA 21 nih. Ya, adanya EMA 21 dan juga area tahanan terdekat di 60,6%. Ya, di sini dia ketahan ya dari kemarin sampai per hari ini. Saat ini saya bikin video sekali lagi antisipasi untuk adanya retracement ke atas sebelum dia lanjut turun. Nah, ini masih bisa atau possible terjadi pada Bitcoin dominan. Akan ada yang bertanya, gimana bro kalau memang dia masih turun lagi ya ke area yang lebih bawah baru retracement? Ya nggak apa-apa, lebih bagus dong, berarti altcoin masih dikasih napas lagi sebelum adanya koreksi pada altcoin. Ya kan biasa Bitcoin dominasi dia rebound, altcoin koreksi kan biasanya seperti itu. Maka ya kita bisa mungkin ambil kayak gini gimana? Oke juga, berarti ABC-nya itu turun di sini. Ini A, and then ini B, and then ini C. Nah, nggak masalah juga ya, mungkin dia lebih turun lagi ke 59,6%. Turun 1% dari range sekarang ya, oke gitu, nggak ada masalah sekali lagi. Cuman yang saat ini menjadi concern itu antisipasi untuk adanya pemantulan dari range ini ya. Mungkin dia ngejar WFB-nya ya naik lagi nih ke 61,5%. Nah, itu antisipasi saat ini. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat oke, memasuki minggu depan di hari Senin, Selasa ya, dia malah lanjut turun lagi nih, turun lagi ke 59,6%-an. Ya udah teman-teman selalu ingat antisipasi adanya retracement atau bounce back lagi before dia benar-benar lanjut turun. Ya berarti nextnya lagi balik lagi nanti ke 60,65%. Sebelumnya next target di 58,7%. Dan ini adalah tahanan sebelumnya nih yang cukup strong sebelum dia ngepump signifikan sampai 64,35%. Ya, itu sedikit reminder saya untuk Bitcoin dominan secara daily. Ya, minimal kalau kita lihat Bitcoin secara daily-nya pun ya belum ada banyak perubahan, dia masih sideways, ketahan di trend resisten, ya become support dan juga SNR sebelumnya nih di atas 95.500 dolar. Dan ya kemarin juga ada saya sampaikan adanya ekspektasi dari sini dia rebound ya, testing nih di next area target ada EMA 21, kemudian next SNR ya 98.500-an sampai 100.000, dan ya dia itu bikin tail candle sampai 98.800-an dolar, kemudian dia closing di bawah lagi yang menandakan memang market ini masih belum kemana-mana, dia sideways doang.
liquidationnya benar-benar tipis ya, cuman ya kita bersyukur banget untuk Bitcoin dominance yang cenderung turun, makanya altcoin itu lebih dikasih napas ya, reboundnya 3, 5, 10% tergantung altcoinnya, rata-rata sekitar segituan naiknya gitu ya, karena ini berangsur turun. Tapi ya balik lagi, yang saya perlukan untuk lihat Bitcoin dominance adalah red candle yang kayak gini nih, red candle yang cukup besar ya. Kalau kayak ini masih tipis gitu loh teman-teman ya, at least kita butuh yang cukup panjang seperti ini nih ya. Maka kalau misalkan untuk secara daily ya Bitcoin masih belum kemana-mana, sideway doang tuh. Kalau saya extend areanya tuh ya, ini kita extend ke samping, ini juga kita extend ke sebelah kanan, dan dia udah achieve, tapi ya cuman bikin candle ya udah. Berarti weekend kita cuman bisa expect dia mondar mandir aja, batas bawah di 95.500, batas atas jadi 100.000 ya, jadi bermain di sekitar 4.500 range untuk dia bergerak pada Bitcoin. Nextnya lagi ini ada area supply ya di 101.400 sampai 102.800 dolar untuk Bitcoin ya, jadi benar-benar belum kemana-mana ya. Meanwhile setelah dia rebound dan koreksi tajam, di sini mulai sideways creating base ya, beberapa kali bikin jarum-jarum nakal ya, at least ini beberapa kali juga kejadian ya teman-teman, dia creating base ya, hopefully untuk lanjut naik. Sama seperti pergerakan, sebentar ya, let me see ya, di sini juga ya sempat dia creating base dulu sebelum lanjut rally. Di sini juga cukup lama, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 hari dia masih di situ aja mondar mandir, akhirnya dia lanjut rally ya. Di sini juga nih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tuh 11 hari juga. Jadi di situ adanya 11 hari dia belum kemana-mana, creating base aja. Dan ya kalau kita ukur di sini semenjak dia drop balik lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya. So per hari ini adalah hari ke-11-nya dia bermain di range 96.000 gitu ya. Dan ya kita lihat hopefully lah di minggu depan adanya reaksi. Kalau memang masih seperti sebelum-sebelumnya ya, at least Bitcoin test di next area supply-nya itu dulu aja teman-teman ya. Cuman kalau misalkan kita lihat sampai minggu depan dia naik dikit doang perlahan, kemudian Bitcoin dominasinya masih lanjut turun, nah itu good untuk altcoin ya. Berikut juga untuk Bitcoin secara time frame 4 jamnya gimana bro? 4 jamnya ya di sini kita bisa melihat dengan jelas ya, beberapa kali saya ada tandain juga, ini adalah resisten yang benar-benar strong, yang wajib sekali di break. Dia sempat bikin tail candle aja tapi closing di bawah, sayang banget. Overall movement dia masih sideways, belum kemana-mana di 95.500 sampai 98.200 dolar gitu ya. Sampai nanti kita melihat dia mampu break seperti ini nih. Nah, dia mampu break seperti ini, berarti kan dia break dari beberapa resistance strongnya dan visit di tail candle terakhir yang terbentuk pada 7 Februari 2025 nih. Nah itu menjadi next obstacle-nya untuk secara hourly. Cuman ya pos saat ini ya menurut saya cukup oke ya. Kenapa saya Nah sebenarnya kalau kita lihat ya secara time frame 1 jamnya, ini dari high sebelumnya aja dia udah mampu di take out nih teman-teman ya, tuh udah mampu di break. Terus dia posisinya lagi retrace nih saat ini. Jadi kalau misalkan kita menggunakan Fibo ya, dari lowest to highest-nya ya, kemudian ini coba saya hilangkan dulu, kita munculkan area seperti 0,5, 0,6, 0,7 tuh ya. Jadi dia so far terakhir kali ini ketahan nih ya di 0, bentar nih coba saya munculkan levelnya 0,6 retracement ya sampai 50% nya. Ya dia masih ketahan so far di area ini nih. Tuh. Ya so far dia masih ketahan di range area situ, kemudian melanjutkan penguatannya kembali. Jadi reaksinya pun masih cukup oke. Ya, sekali lagi untuk si Bitcoin ini masih possible setelah dia mampu break seperti ini ya, adanya V-formation atau V-shape recovery ya, mungkin dari sini dia mencoba lagi break ya seperti ini teman-teman. Maka kalau misalkan di sini benar-benar akhirnya mampu di break, maka next target di sini ya 100.000 angka psikologis teman-teman. Tapi kalau dari ada sini dia malah koreksinya itu lebih korektif lagi karena weekend gitu ya, belum adanya pergerakan yang signifikan gimana, bisa aja dia dari sini ya malah drop kayak gini teman-teman ya, before dia going up lagi bisa ya karena weekend, atau dia cuman mondar mandir aja nih kecenderungan weekend. Oke, di sini mencoba naik drop lagi, balik lagi ke sini, sideways aja sampai nanti Senin.
Nah, itu juga bisa terjadi. Jadi ya mungkin expect-nya karena ini udah Sabtu besok Minggu, ya Bitcoin masih sideways di sini-sini aja. At least bertahan di atas 96.600 dolar. Itu dulu aja. Mungkin yang bisa saya pribadi bisa ekspektasikan untuk si Bitcoin karena ya low volume ya, teman-teman. PP. Ini terakhir juga saya update PP 2 minggu yang lalu, di mana ini adanya trendline krusial nih, trendline keramat PP. Ya. Akhirnya dijebol juga pada 4 Februari 2025. Sayang banget teman-teman ya. Kalau misalkan kita lihat juga ini PP sebenarnya udah rally cukup kenceng ya. Kalau kita lihat dari bottomnya to the top ya, ini dari bottom sampai topnya itu dia udah naik 4.600% teman-teman. 4.630% ya, 4,6x naiknya ya. Dan posisinya terakhir kali dari top sampai tail candle bawahnya itu udah turun 71,82%. Nah, sekarang yang menjadi pantauan adalah ini kan dia udah break ya dari trendline supportnya, menandakan memang momentumnya itu udah benar-benar mengalami pelemahan. Tapi di sini ada disclaimer-nya, teman-teman. Di sini adanya area support yang kuat atau kita bisa bilang demand lah ya, demand yang strong. Dimana ini pertama kali di testing dan closing di atas nih. Ini pada 3 Februari. Secara daily candle juga oke banget closingnya. Kebanyakan altcoin juga closing kayak gini. Cuman ya 1, 2, 3, 4 candle selanjutnya dia malah red candle. Posisi sekarang memang adanya rebound, tapi teman-teman perlu antisipasi. Kenapa sih bilang kayak gitu? Ya ini coba saya geser ke samping dulu ya, lebih clear kayak gini. Kemudian saya tandain seperti ini. Nah, ini sebelumnya kan support, resisten yang strong. Itu PR terdekatnya dari si PP 0,01077 sampai 1146 dolar. Ini dulu harus wajib di break. Dimana di situ adanya confluence of resistance. Pertama, area SNR. Kedua, EMA21 daily. Ketiga, trendline support yang di flip menjadi resistance. Yaitu ketiga, adanya confluence of resistance. Lalu movementnya atau progress dari PP ini mantulnya juga benar-benar korektif ya. Dia bermain di dalam channel atau rising wedge juga bisa ya. At least kita bilang channel lah teman-teman nih. Jadi sekali lagi antisipasi ya untuk PP setelah dia drop kayak gini ya, naik pelan kayak gini, mungkin dia bikin tail candle tapi nanti closingnya di bawah, ini harus hati-hati ya. Nanti PP masih possible kayak gini kalau dia tidak mampu break dengan impulsif atau bull candle cukup pekat di atas area yang tadi juga sudah saya mention atau markingin. Itu yang benar-benar menjadi PR PP, tugas berat PP saat ini ya. Kalau misalkan kita lihat pada pergerakan saat ini secara dailynya, karena sangat-sangat mengkhawatirkan ya. Kemudian kalau kita lihat secara time frame 4 jamnya, ini terakhir saya bahas 2 minggu lalu ya. Waktu itu ada saya bahas adanya bullish divergence. Nih tuh masih ada ya, tuh coret-coretannya ada bullish divergence. And then progressnya ya at least dia dikasih naik dulu sideways, kemudian naik dulu ya, ngetes SNR sebelumnya nih. Tuh SNR kuat sebelumnya tuh ya, di range 0,01432 sampai 1524 dolar. Itu dulu aja. Baru kita lihat mampu di break atau enggak. Dan ya setelah ini udah berjalan bullish divergennya secara time frame 4 jam, dia tes kemudian berangsur turun nih, langsung drop signifikan loh ya teman-teman. Kita bisa lihat ini udah achieve, langsung dia drop signifikan dan sekarang posisinya masih sama kembali ya, dengan kenaikan yang benar-benar terbatas. Antisipasi kalau nanti dia naiknya seperti ini, udah kena reject lagi ya, atau memang dia dikasih naik lebih tinggi ya, cuman bikin tail candle kemudian dia breakdown lagi. Wah, itu cukup bahaya sebenarnya untuk PP. Di sini juga kita lihat ada tahanan nih tuh, time frame 4 jam 0,001191 sampai 1235 dolar ya. Jadi memang di sini ada dua area krusial untuk PP yang wajib sekali di break ya. At least mungkin di minggu depan kita perlu melihat PP kayak gini nih. Nah ya, baru dia retrace mungkin untuk lanjut naik. Maka dengan progress kayak gini kan kita bisa lihat, oke, berarti PP itu benar-benar signifikan movement. Kita lihat mampu break dua area penting sekaligus yang kuat. Berarti kan menandakan oke, buyersnya itu buyback lagi dan siap untuk ngebawa PP harganya lebih tinggi lagi, teman-teman. Ya, ini dulu yang kita lihat. Selama ini belum kejadian di PP, maka probabilitas itu lebih besar untuk PP lanjut turun lagi. Ya, paling itu yang bisa saya sampaikan. Lebih berhati-hati lagi di PP karena cenderung masih lemes banget. Dan ya, itu aja dari saya. Semoga bisa membantu. Jangan lupa Anda kembali. Sampai jumpa untuk next video. Salam profit.